Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membawakan kisah dari Restu Wiratmaja, Pernikahan Berdarah. Ini adalah kisah salah satu dari narasumber. Beliau menceritakan tentang kisah mbahnya dulu, tentang pernikahan berdarah yang menewaskan banyak orang. Sebelum kita masuk ke kisah ini, mari kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Jawa Tengah, tahun 1978. Nak, ayo masuk, sudah petang, teriak seorang ibu kepada anak bernama Samion. Nggih bu, ucap Samion. Waktu surup atau petang dipercaya sebagai waktu berkeliarannya para lelembut, demit, dan lain-lain. Di waktu itu juga seluruh warga desa masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Bu, katanya di desa sebelah ada orang hajatan. Ibu mau datang? Siapa nak? Tanya ibu Samiun. Mbak Wartini. Hah? Perempuan itu? Ibu Samiun terkejut mendengar penuturan anaknya mengenai pernikahan Wartini. Kenapa bu? Tanya Samiun. Sudah, jangan kesana-sana, ada setan, ucap ibu Samiun. Wartini, gadis yang sering dibicarakan karena selalu gagal dalam masalah pernikahan. Bukan karena mahar ataupun beratnya prosesi pernikahan, tapi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, Wartini dirancang untuk membunuh para lelaki yang kerap atau akan menikahinya. Sementara di desa sebelah, desa M, Wartini mau menikah? Seriusan apa? Ucap salah satu warga yang membeli sayur mayur di dekat rumahnya. Kamu tahu Wartini sering dirasuki setan. Apa ndak gila yang mau menikahi Wartini itu? Apa jangan-jangan keluarga Wartini ingin memanfaatkan hartanya? Obrolan semakin panas tatkala Wartini sendiri mendekati mereka. Mas, ada cabai? Tanya Wartini. Tukang sayur itu terkejut dan mengeluarkan keringat dingin ketika Wartini menghampiri dagangannya. Ada mbak, jawabnya. Ibu-ibu yang membeli sayur itu langsung mendekati Wartini. Kamu ndak kambuh penyakitnya ya War? Tanya ibu itu. Maksudnya apa bu? Tanya Wartini. Berapa laki-laki lagi yang ingin kamu bunuh ha? Teriak ibu itu. Wartini hanya terdiam. Dia tak tahu harus bagaimana untuk tidak menelan argumen pedas dari tetangganya. Aku ndak tahu apa-apa bu, ucap Wartini. Halah, ngapusi. Wartini segera meninggalkan ibu-ibu yang julid itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Pak Tohadi. Pak, aku sudah lelah dengan perkataan ibu-ibu tetangga. Jelas Wartini. Ada apa? Tanya Pak Tohadi. Wartini terduduk diam dan menaruh begitu saja belanjaannya. Pak Tohadi mencoba untuk merayu Wartini agar bersabar terhadap seluruh perkataan orang lain terhadapnya. Manusia itu tidak akan diam terhadap apa yang kita lakukan, ucap Pak Tohadi. Kuatkan hatimu, walaupun perkataan itu membuat hatimu sakit, ucap Pak Tohadi kembali. Wartini agak lega dengan nasihat yang diberikan oleh bapaknya. Terus aku harus bagaimana pak? Sebentar lagi pernikahanku akan dimulai, ucap Wartini. Pak Tohadi memegangi kedua tangan Wartini dan berucap kepadanya akan rahasia yang tidak diketahui orang-orang di luar sana. Jangan sampai mati karena omongan tetangga. Kamu harus kuat, jelas Pak Tohadi. Wartini mengangguk paham. Dia menjadi lebih tenang di saat hatinya mulai agak gelisah. Omongan tetangga itu lebih pedas dibanding cabemu, senyum Pak Tohadi. Wartini membalas senyuman Pak Tohadi dengan pelukan hangatnya.
Takkan ada habisnya pandangan seorang terhadap dirinya kecuali adanya kehancuran yang membahagiakan mereka semua. Malam harinya, di sela-sela kesunyian tak bertembih dan angin malam yang mengetuk sepi rumah Wartini, Pak Tohadi menyempatkan diri untuk menyembelih ayam cemani hitam dan mengelilingi rumahnya sebanyak 8 kali. Darah yang dialirkan dari leher ayam itu membasahi tiap sudut rumah Pak Tohadi. Pak Tohadi melakukan ritual pemanggilan iblis yang digunakan untuk merasuki jiwa Martini. Inilah awal mula dari berlakunya wanita seperti Wartini dimusuhi oleh para tetangga-tetangganya. Pak Tohadi mengangkat bangkai ayam itu tinggi-tinggi ke arah timur dengan maksud mengundang arwah jahat yang digunakan sebagai wadah dari kekuatan ilmu hitamnya. "Masuklah ke dalam tubuh Wartini," jelas Pak Tohadi. Dan ini acara pernikahannya berlangsung. Mempelai pria mendatangi rumah Pak Tohadi. Wartini telah siap dirias dengan sangat cantik. Para tetangga masih saja berbisik-bisik terhadap pernikahan Wartini tersebut. Anehnya, wajah Wartini tidak seperti hari kemarin yang terlihat muram dan lesu. Wartini tampak bergairah dan memiliki aura yang berbeda. Tentu saja membuat sang mempelai pria yang bernama Agus itu sangat tertarik. Dilakukanlah acara prosesi ijab kabul dengan hikmat dan penuh antusias dari kedua keluarga. Perlu diketahui juga, ibu dari Wartini telah meninggal dunia. Orang-orang mengira bahwa meninggalnya sang ibu dikaitkan dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Pak Tohadi. Seperti biasa, setelah acara ijab kabul selesai, pihak mempelai saling mengenal satu sama lain. Namun, begitu keluarga Agus ingin mengetahui tentang Wartini, Pak Tohadi meminta izin kepada mereka untuk membawanya ke kamar. Setelah diizinkan, Wartini diberi susuk ke dalam pipinya oleh Pak Tohadi. "Kamu itu anak cantik, nak. Gak ada yang mengalahkan kecantikanmu." Wartini sama seperti biasanya, hanya diam dan tak menggubris apapun. "Tubuhmu telah aku tukar dengan lelembut itu. Yang sabar ya nak, kamu akan tahu tujuan bapakmu ini," jelas Pak Tohadi. Setelah selesai dipasangkan susuk, Wartini dibawa keluar oleh Pak Tohadi untuk menemui keluarga Agus yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Wartini. Keluarga Agus menanyakan beberapa hal mengenai keberlanjutan kehidupan keduanya. Di antara pertanyaan itu adalah: 1. Rumah mana yang akan dia pilih? 2. Siapa yang bertanggung jawab untuk membina mereka berdua? 3. Apa ada kesepakatan berlanjut ketika salah satu di antara keduanya meninggal dunia? Nomor 1 dan 2 adalah pertanyaan dari keluarga Agus. Sedangkan nomor ketiga, Pak Tohadi yang mengajukan. Mereka terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Tohadi. "Apa maksudnya pertanyaan itu, Pak?" tanya Bapak Agus. "Ya, untuk berjaga-jaga saja. Barangkali ada salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Apakah ada kesepakatan berlanjut? Sedangkan kita tahu pengantin baru itu rawan akan kehancuran dari berbagai belah pihak. Paham kan maksudnya aku?" senyum Pak Tohadi. Pak Tohadi kembali mempertegas argumennya kepada keluarga Agus. "Segala keputusannya kita serahkan kepada Agus dan Wartini. Keduanya memiliki peran penting dari keberlangsungan kehidupannya bersama," ucap Bapak Agus. Pak Tohadi bangkit dan mendekati Wartini. "Nak, kamu yakin akan meninggalkan bapak seorang diri di tempat yang sunyi seperti ini? Apa kamu ingat ibumu sudah lama meninggal?" tanya Pak Tohadi. Wartini menatap sedih wajah Pak Tohadi, lalu memegang erat kedua tangan Pak Tohadi. "Pak, jangan tinggalkan Wartini," pinta Wartini. Dalam hati Pak Tohadi, dia merasa sangat senang sekali. Sosok lelembut yang memasuki jiwa Wartini telah sepenuhnya bisa dikendalikan dengan baik. Agus merasa kasihan dengan permintaan Sari yang benar-benar menggugah hatinya. "Pak, aku akan ikut Wartini kemanapun dan apapun keputusannya. Tidak baik untuk menolak permintaannya, karena pernikahan ini baru saja selesai," ucap Agus. Bapak Agus merasa kecewa dengan
keputusan dini dari seorang Agus yang dikenalnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bapaknya Agus pun berucap, "Kau tahu, rumor yang berlaku tak akan pernah hilang begitu saja. Keluargamu terkenal dengan keluarga belis. Aku menikahkan anakku dengan tujuan meluruskan keluargamu ke jalan yang lebih baik. Jadi jangan kau macam-macam dengan tercapainya tujuanmu saat ini." Begitu ucap dari Pak Surapto kepada Pak Tohadi. Kemudian Pak Tohadi pun menjawabnya, "Silahkan Pak Surapto, kau memiliki hak dan keputusan terhadap anakmu sendiri. Namun bagaimana mungkin cinta akan dibatasi oleh aturan? Bukankah cinta itu hendak beraturan?" tanya Pak Tohadi. Dan kembali Pak Surapto menjawab, "Cinta yang tidak beraturan berasal dari kesalahpahaman seseorang dalam memandang indah sesuatu yang telah bersifat alamiah. Cinta itu alamiah, sejati, yang tak pernah kalah akan aturan." Jelas Pak Surapto. Perdebatan terus merambah kepada kesalnya Agus hingga menggebrak meja. "Cukup! Sampai kapan kalian berseteru? Bukankah sekarang kita satu keluarga? Kita sudah menjadi satu bagian dari potongan-potongan yang terpisah, kan?" tanya Agus. Pak Tohadi tersenyum mendengar perkataan manis menantu bodohnya. Baiklah. Berarti sudah diputuskan bahwa Agus harus tinggal di sini?" tanya Pak Tohadi. "Apa jaminannya?" tanya Pak Surapto. "Goroklah leherku jika memang keluarga kami adalah keluarga pembunuh," senyum Pak Tohadi. Hasil keputusan itu memutuskan bahwa Agus akan tinggal bersama Pak Tohadi dan Sari. Memang berat bagi keluarga Agus merelakan anaknya untuk tinggal di keluarga Pak Tohadi. Namun, karena tekanan dan tuntutan Agus yang begitu keras, keputusan itu membuat banyak hal kontroversi. "Baiklah, kamu boleh tinggal di rumah ini. Namun, jika ada sesuatu yang terjadi terhadapmu, kami tidak akan diam saja." Jelas Bapak Agus. Agus mengangguk paham terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya mengenai kehati-hatian terhadap keluarga Pak Tohadi yang dirumorkan sebagai keluarga pembunuh itu. Agus juga belum tahu sepenuhnya rencana dari pengikatan dirinya terhadap Wartini. Rahasia ini bersifat sangat privasi dan hanya diketahui oleh Pak Tohadi serta Wartini itu sendiri. Setelah usai apa yang dibicarakan mengenai ketetapan Agus dan Wartini untuk memilih tinggal bersama, akhirnya keluarga Agus kembali ke tempatnya masing-masing. Begini keadaan hari pertama setelah pernikahan. Wartini masih berlaga seperti orang polos yang belum mengetahui apa-apa. Dia juga tidak sadar bahwa jiwanya sedang terpenjara oleh sosok lelembut peliharaan Pak Tohadi. "War, apa kamu tak merindukan purnama yang mengkilau di malam hari?" tanya Agus. Wartini hanya tersenyum manja. Sifat manjanya itu menambah gairah dalam diri Agus untuk segera menikmati malam pertamanya sebagai pengantin baru. Agus memainkan tangannya ke bagian belakang Wartini. Dia melepaskan satu persatu kain yang dikenakan oleh Wartini. "Sayang, apakah kamu tidak merindukan kehangatan di malam yang dingin ini?" tanya Agus. Wartini kembali terdiam sejenak. Tiba-tiba wajahnya memucat pasi dan tubuhnya sangat dingin. "Hari ini kamu dingin sekali sayangku. Apakah aku perlu memelukmu agar ketakutanmu hilang karena kasih sayangku?" tanya Agus mencoba untuk memaksa Wartini agar mengikuti ajakan bercintanya. Begitu Agus membaringkan tubuh Wartini, dengan sekejap wajah Wartini berubah menjadi sangat menyeramkan. Lelembut yang mendiami tubuh Wartini telah menampakkan dirinya tepat di hadapan Agus. "Wartini,
teriak Agus yang tak percaya dengan perubahan bentuk wajah istrinya. "Ayo bercinta bersama aku, Mas," ucap Wartini dengan nada yang manja. "Tidak, kau bukan Wartini." "Bukankah kamu sudah berjanji untuk menghangatkan tubuhku? Kamu bukan Wartini." Agus mencoba untuk lari, namun sayang, dari mulutnya keluar darah dengan jumlah yang sangat banyak. Agus berteriak meminta tolong. Ia terjatuh karena seperti ada tekanan yang memberatkan tubuhnya. Tolong, ucap Agus sambil berusaha menggapai pintu kamar. Wartini melangkah ke arah Agus. Ia menjambak rambut Agus. "Siapa yang membunuh Ajeng?" Ajeng adalah di sini Ibu Wartini. "Siapa yang membunuh Ajeng? Apakah keluargamu?" ucap Wartini. Bukan keluargaku." "Rasakan kerakusanmu, manusia biadab. Ini nerakamu." Seketika Agus memandang wajah Wartini. Mata Agus sangat perih dan mengeluarkan cairan berwarna merah dengan perlahan. Tolong." Wartini tersenyum ke arah Agus. Begitu juga dengan telinga dan hidungnya. Darah itu keluar secara bersamaan, membuat tubuh Agus melemas. Lambat laun, tubuh Agus tidak merespon sama sekali. Akhirnya Agus mati di tangan Wartini yang sedang dirasuki oleh lelembut peliharaan Pak Tohadi. Bersamaan dengan itu, pintu terbuka dengan perlahan. Masuklah seorang lelaki yang menjadi penjinak bagi lelembut itu. Bagus Wartini, kamu telah membalaskan dendam ibumu secara perlahan. Bunuhlah pria yang telah menghancurkan kehormatan ibumu, ucap Pak Tohadi sambil memeluk Wartini yang telah kembali semula seperti sedia kala. Keesokan harinya, para warga geger dengan penemuan mayat Agus yang berada di tengah kebun milik salah satu warga. Tubuh Agus tidak utuh, layaknya korban dari mangsa hewan buas. Berita tentang kematian Agus pun menaruh curiga kepada keluarga Pak Tohadi. Pasalnya, Pak Tohadi sendiri memainkan perannya dengan berdrama di hadapan para warga agar argumennya dipercaya. Keluarga Agus marah besar mendengar berita kematian salah satu anggota keluarganya itu. "Mana Tohadi? Mana dia?" ucap Bapak Agus sambil mengacungkan arit ke arah rumah Pak Tohadi yang dipenuhi oleh warga. Pak Tohadi keluar dengan santainya sambil membawa Wartini yang berada di belakangnya. "Sekarang penuhi janjimu," teriak Bapak Agus. "Apa maksudmu, Surapto?" tanya Pak Tohadi. "Bagaimana anakku bisa mati? Hei Tohadi!" teriak Bapak Agus. Pak Tohadi mencoba untuk menjelaskan dengan hati yang tenang. Gestur tubuhnya dia perlihatkan sedikit berwibawa agar tidak dicurigai oleh para warga. Begini kata Pak Tohadi. "Dia itu terbunuh karena diserang macan kumbang. Memang sangat sulit untuk mempercayainya, tapi begitulah faktanya." "Macan kumbang?" ucap bapaknya Agus. "Mana ada seekor macan memasuki rumah penduduk yang padat seperti ini. Jangan memutarbalikkan fakta kau, Bles." Setelah beberapa saat, seorang warga berlari ke arah Pak Tohadi. "Pak, macannya sudah ketemu," ucap warga itu. Keluarga Agus dan para warga tidak mempercayai itu. Mana mungkin ada seekor macan kumbang memasuki rumah penduduk yang padat seperti ini. Memang jaraknya dengan hutan tidak terlalu jauh, namun sangat cepat untuk memutuskan bahwa kematian Agus disebabkan oleh macan kumbang yang dimaksud. "Apakah tertangkap?" tanya Pak Tohadi. "Belum, Pak. Namun bukti cakaran dan penyerangannya sama persis seperti cakaran dan serangannya yang dikenai oleh Agus," jelas warga itu. "Apa buktinya?" tanya Pak Tohadi. "Kambing milik Bu Ratih," jelas warga itu. Sementara itu, Bu Ratih dan Samiun menangis terseduh-seduh melihat harta satu-satunya mereka telah habis. "Bu, kok bisa kambingnya mati?" tanya Samiun. "Tidak tahu, Nang.
Orang tua dulu pernah bilang, jika ternak mati, berarti desa kita sedang diserang oleh lembut. Dunia menutupi kebenaran yang ada. Pak Tohadi sama sekali tidak mengakui bahwa dirinya telah membunuh Agus lewat peran Wartini yang telah disediakan terlebih dahulu. Karena bukti kurang kuat, akhirnya Pak Tohadi dan Wartini selamat dari gugatan yang dilakukan oleh keluarga Agus. Namun tidak demikian bagi beberapa warga yang memang telah mengetahui seluk-beluk dari keluarga Wartini itu. Wartini dinilai menjadi akal-akalan belaka Pak Tohadi sendiri untuk menutupi aib buruknya selama kejadian ini terus berulang. Semenjak kasus Agus, banyak warga yang memilih untuk pergi meninggalkan desa. Tujuannya satu, tidak ingin lebih dalam ikut campur dalam permasalahan yang dilakukan oleh keluarga Pak Tohadi. Kian merajalela, kematian ternak disebabkan oleh lelembut itu sendiri yang harus mengambil darah segar ternak warga sehabis membunuh orang yang telah menikahi Wartini. Tetapi lambat laun naluri Wartini terbuka. Dia semakin tersiksa jika dijadikan boneka dendam oleh bapaknya sendiri. Bahkan Wartini tidak segan untuk menolak permintaan bapaknya. Singkat cerita, Wartini menuju ke pernikahan yang kedua. Bagaimana, Duk? Kamu sudah enakan toh badannya? Tanya Pak Tohadi. Pak, apa benar yang dikatakan warga kalau aku yang telah membunuh Mas Agus? Tetapi kenapa aku tidak sadar ketika aku dinikahi olehnya? Tanya Wartini. Pak Tohadi menyisiri rambut Wartini sambil menembangkan lagu Jawa. Pak, kenapa warga sini membenci kita? Apa kita punya salah? Tanya Wartini. Pak Tohadi hanya tersenyum dan membisikkan sesuatu di telinga Wartini. Ibumu sudah tersenyum di sana, Duk, ucapnya. Wartini menengok ke arah Pak Tohadi dan bertanya sesuatu kepadanya. Maksudnya? Tanya Wartini. Ibumu dulu dibunuh oleh pria hidung belang yang ingin merenggut mahkotanya. Kala itu bapak sedang berada di luar kota. Karena bapak tidak tahu siapa pembunuhnya, akhirnya bapak dendam terhadap seluruh laki-laki yang mencintai seseorang wanita hanya nafsu semata. Jelas Pak Tohadi. Wartini terkejut mendengar fakta-fakta tentang kematian ibunya dari mulut Pak Tohadi. Jadi ibu dibunuh? Tanya Wartini. Pak Tohadi berhenti menyisiri rambut Wartini. Dia beranjak bangkit dan berkata pada Wartini, tidak ada laki-laki yang akan melukaimu, Duk. Seharusnya kamu tahu itu. Semua lelaki yang bernafsu tidak akan puas dengan pencapaiannya, ucapnya. Sementara itu, warga desa membuat strategi untuk menghancurkan keluarga Pak Tohadi. Bagaimana, Mas? Mas siap? Apakah guru Mas yang mengirimnya ke sini? Tanya warga. Saya mendengar ada seorang wanita yang apabila dinikahi mempelai lelakinya pasti meninggal. Apa itu benar? Mas Muji namanya. Dia adalah salah satu santri yang dikirimkan gurunya untuk membenarkan mengenai konflik sosial di desa yang terkenal dengan wanita bernama Wartini, wanita iblis. Benar, Mas. Beberapa hari yang lalu seorang warga desa yang sebelah itu meninggal karena menikahi wanita itu. Namanya wanita itu Wartini. Jelas warga. Wartini? Jika dilihat dari mata telanjang, dia adalah seorang wanita biasa yang sangat cantik. Namun jika ritual itu selesai, dia adalah lelembut. Sebentar. Apa hubungannya ritual dengan lelembut itu? Tanya Muji. Dan warga pun menjelaskan kepada Mas Muji. Jadi gini Mas Muji, Pak Tohadi itu adalah dalang dari semua ini. Dia melakukan ritual pemanggilan lembut dan menjadikan Wartini sebagai wadah dari lembut itu sendiri, Mas. Muji berpikir sejenak sebelum dia mengambil langkah besarnya. Apa ada ciri lain
setelah si laki-laki itu telah meninggal? Tanya Muji. Tiba-tiba seorang wanita bersama dengan anaknya ikut bergabung. Ada mas, ucap wanita itu. Dia adalah ibu dari Samiun. Dia memprotes keras dengan tindakan yang meresahkan hingga membuat ternaknya mati sekejap. Begini penjelasan ibu Samiun. Jadi gini mas Muji, jika mempelai laki-laki telah meninggal, maka ternak kami akan mati semua dengan sekejap. Muji mencoba menarik intisari dari semua informasi yang diterimanya itu. Ada dua kemungkinan untuk bisa memisahkan Wartini dengan lelembut itu. Satu, ada sesuatu yang bisa menguasai pemikiran Wartini. Karena 1 hari sebelum pernikahan, Wartini diambil alih tubuhnya oleh lelembut. Kemudian yang kedua, Wartini akan kehilangan kesadaran manakala dia telah dijadikan wadah oleh lelembut itu. Karena itu, untuk mengakalinya, Muji harus mengambil perantara dari lelembut itu. Dan yang ketiga, Wartini masih memiliki naluri kemanusiaan yang utuh. Karenanya, Muji akan mendekatinya bukan dengan nafsu, melainkan dengan ketulusan dan kasih sayang yang benar-benar memikat Wartini sendiri. Baiklah, saya sudah putuskan untuk mencoba menikahinya, jelas Muji. Dan para warga terkejut mendengar ucapan santri yang bernama Muji itu. Mas jangan bercanda, dia itu ada belis. Justru itu, saya akan menghancurkannya. Siapkan wali palsu untuk saya. Jangan beritahu siapa saya yang sebenarnya. Mari bekerja sama untuk mencoba menghancurkan tindakan berlebihan ini, jelas Muji kepada warga. Warga mengangguk paham dan mendukung tindakan Muji. Dan tibalah di hari pernikahan Muji dan Wartini. Utusan dari Muji mendatangi rumah Pak Tohadi sambil menyampaikan maksud dari kedatangannya. Muji? Siapa dia? Apakah dia bukan orang asli desa ini? Tanya Pak Tohadi. Dia merupakan pendatang baru Pak Tohadi. Nah, kebetulan dia ingin mencari pasangan hidup. Pak Tohadi tampak curiga dengan apa yang disampaikan seorang warga itu kepadanya. Muji, aku belum pernah mendengar nama itu dan tampak asing di telingaku. Apakah dia seorang utusan? Tanya Pak Tohadi. Rencana sebelum utusan itu mendatangi rumah Pak Tohadi seperti ini. Muji menjelaskan kepada para warga. Ingat ya, jangan beritahu kepadanya kalau aku adalah seorang santri. Jangan beritahu aku juga kalau aku adalah seorang utusan. Bilang saja aku pendatang baru. Dan warga yang menyamar utusan Muji itu pun mengangguk paham. Dan satu lagi ya, jawablah dengan cepat. Jangan terlihat seperti sedang menjebak seekor rusa di tengah hutan. Kamu harus rileks dan duduk seperti biasanya. Jangan biarkan pandanganmu kosong atau berkaca-kaca. Dia bisa membaca gerak-gerikmu. Dan ini dia keadaan di rumah Pak Tohadi. Utusan Muji menjelaskan kepada Pak Tohadi seperti ini. Pak Tohadi, dia itu bukan seorang utusan, Pak. Dia hanya pendatang dan kebetulan ingin mengabdi di desa ini. Apa Bapak keberatan untuk menikahkan Wartini dengannya? Kebetulan dia adalah seorang insinyur muda, jelas utusan itu. Pak Tohadi masih menatap mata dari utusan itu. Tampaknya Pak Tohadi melihat sesuatu yang berbeda yang sengaja disembunyikan oleh orang itu darinya. Baiklah, kapan akan digelar? Tanya Pak Tohadi. Ya secepatnya Pak, kalau bisa besok atau lusa acara pernikahan dimulai. Pak Tohadi menerima tawaran itu. Namun dia juga berjaga-jaga agar apa yang terjadi kelak tidak menghancurkannya secara sekejap. Rencana penghancuran Pak Tohadi berjalan mulus. Kini tinggal menunggu babak terbaru dari keduanya. Malam sebelum pernikahan Wartini, Pak Tohadi merasa resah
dan khawatir dengan calon mempelai pria yang akan menikahi Wartini. "Bu, Bapak ingin bicara sebentar," ucap Pak Tohadi kepada Wartini. Wartini mendekati Pak Tohadi dengan wajah tertunduk. "Jika kamu sampai jatuh hati dengan pria itu, apakah kamu akan meninggalkan Bapak?" tanya Pak Tohadi. Dan Wartini pun menjelaskannya. "Jika memang pelaku pembunuh ibu belum diketahui, aku tidak akan pernah jatuh hati kepada siapapun, Pak." "Ingatlah, Lu, naluri akan mengalahkan segalanya, bahkan nilai jahat sekalipun. Jika kamu memiliki jiwa yang besar, kekuatan jahat akan kalah dengan hati kecilmu," jelas Pak Tohadi. Wartini menyimak nasihat bapaknya. "Apakah kamu siap untuk menjalankan ritual ini lagi?" Wartini mengangguk sebagai tanda menyetujui permintaan bapaknya. "Kemarin, Duk." Pak Tohadi kembali memasangkan susuk di wajah Wartini. "Sekarang, tunduklah kamu terhadap perintahku. Bunuh semua pria yang telah membunuh ibumu," jelas Pak Tohadi. Setelah selesai, Wartini dibawa ke dalam kamar. Sedangkan Pak Tohadi, dia melakukan ritual seperti biasanya. Tibalah hari pernikahan Wartini dan Muji. Apa warga berdatangan dengan wajah sumringah? Tidak biasanya. Apa warga memang sengaja untuk melihat rencana cerdas dari Muji itu sendiri? Ya, warga pun berkata kepada Mas Muji, "Mas, tolong kembalilah dengan selamat ya. Kami menunggumu untuk menyelesaikan tugas beratmu ini." "Tenang saja, aku bersama dengan Sang Pencipta untuk mengirimku ke tempat ini. Doakan hal-hal yang baik kepadaku saat ini," pinta Muji. Di saat ijab kabul berlangsung, Muji melihat wajah Wartini penuh dengan susuk. Ternyata itu adalah pengikat dari Wartini sendiri agar bisa dijadikan wadah dari lelembut yang dimaksud. "Bagaimana? Apakah anak Muji akan tinggal bersama kami?" tanya Pak Tohadi. "Saya siap tinggal bersama, Pak, asalkan di malam pertama saya ingin membawa Wartini keliling tempat ini untuk melihat indahnya malam purnama," jelas Muji. Pak Tohadi mengangguk dan menyetujui permintaan Muji. Dia tidak tahu bahwa tujuan asli dari Muji adalah untuk menghancurkan wadah dari lelembut itu dan menghilangkannya dari tubuh Wartini. Muji sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa Wartini telah dimasuki lelembut itu. Karenanya, dia sangat berhati-hati bila mana lelembut itu mulai menyerangnya. Dan tibalah malam pertama setelah pernikahan. Muji mengajak Wartini untuk sekedar melihat purnama yang indah. Dia membawa Wartini hingga ke ujung desa di mana purnama sedang memekarkan cahaya indahnya. Muji menghentikan langkahnya. Wartini pun ikut berhenti. Wajahnya memucat dan penuh dengan kebingungan. "Kamu tahu mengapa ibumu meninggal dunia? Apakah kamu tahu faktanya?" tanya Muji. Wartini hanya terdiam. Muji memegangi tangan Wartini dengan penuh kasih sayang. "Ibumu meninggal bukan karena dibunuh oleh pria hidung belang yang dimaksud oleh bapakmu. Dia meninggal karena dijadikan wadah dari lelembut yang berada dalam tubuhmu. Jika kamu benar mencintaiku, kembalilah seperti Wartini yang menyukai kebebasan," jelas Muji. Dengan sekejap, wajah Wartini mengeluarkan benda-benda kecil yang diyakini sebagai susuk. Wartini merintih kesakitan sambil memegangi wajahnya. "Keluarkan Wartini sekarang, jangan kau ambil tubuhnya," jelas Muji sambil membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di hadapan Wartini. Wajah Wartini mengeluarkan banyak darah bersamaan dengan keluarnya susuk itu. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan memegangi wajahnya
Kembalilah ke jalan Allah sekarang, jelas Muji. Wartini berteriak kencang. Teriakan itu membuat seluruh warga keluar dari rumahnya masing-masing dan mencari sumber suara dari teriakan itu. Setelah ditemukan, para warga langsung mengerubungi Muji dan Wartini yang sedang berada di ujung desa. Wartini masih berteriak kesakitan. Dia tak tahu bagaimana bisa rasa sakit mengeluarkan susuk ini sangat menyiksa baginya. Muji yang tahu warga mengerubunginya. Dia pun memerintahkan para warga untuk tidak mendekat. "Cari Pak Tohadi, jangan sampai lolos," teriak Muji. Para warga langsung mengepung Pak Tohadi di rumahnya. Namun sayang, keberadaannya tidak berada di dalam rumah. Para warga kembali melaporkan hal ini kepada Muji. Di rumah kosong, Mas," kata warga. "Cari rumah yang memiliki ternak. Lelembut itu telah berpindah ke tempat Pak Tohadi," teriak Muji. Jika lelembut itu telah berpindah ke tuanya, dia akan mencari ternak untuk dihisap darahnya, sama halnya ketika kematian ternak milik Samiun. Akhirnya, para warga pun mencari rumah yang memiliki ternak. Di desa itu, orang yang memiliki ternak hanya 2 orang, keluarga Samiun dan keluarga kepala desa. Karena ternak Samiun sudah habis mati karena misterius, akhirnya para warga bertolak ke rumah Pak Kades. Setelah ditelusuri, Pak Tohadi sedang bersembunyi di kandang kambing milik Pak Kades sambil menggigiti kambing dengan gigi-gigi tajamnya. "Kui blise kui, nang kono," teriak warga. Sontak saja Pak Tohadi langsung melarikan diri ke arah perkebunan tempat ditemukannya Agus yang mati terbunuh itu. "Pateni blise, pateni," teriak warga sambil mengangkat golok dan benda tajam lainnya. Warga terkejut dengan perubahan wajah dari Pak Tohadi yang begitu mirip dengan seekor siluman. Wajahnya tampak memiliki bulu dengan garis-garis di tiap sudut pipinya. Lalu tangannya mencakar-cakar tubuh kambing itu layaknya macan yang sedang kelaparan. Mulutnya penuh dengan darah. Di beberapa sela giginya terdapat daging yang menyangkut. "Weh, kui blise nang kono kui, pateni, pateni," teriak warga. Tapi Pak Tohadi berlari menghindari kejaran warga. Detak jantung para warga hampir copot, manakala cara berlari Pak Tohadi tidak normal seperti macan. Sementara itu, Muji masih menunggu kesadaran Wartini kembali. Wartini, ucap Muji dengan penuh iba. Kamu siapa?" tanya Wartini. Muji tak bisa menahan harunya. Dia baru menyadari bahwa hatinya sedang jatuh hati kepada Wartini. Dan seperti inilah keadaan saat ketika Muji sebelum ditugaskan di desa tempat Wartini oleh Pak Kiai. Begini penjelasan Pak Kiai, yaitu guru Muji. "Muji, manusia itu tidaklah semuanya jahat. Ada juga mereka yang jatuh pada godaan syaitan yang membisikinya lewat hati yang penuh kebimbangan." Begitu penjelasan Pak Kiai. "Nggih, Pak Kiai," ucap Muji. "Jika kamu mendapati manusia yang membutuhkan pertolongan, bantulah dia. Sebarkan agama ini dengan kasih sayang dan kedamaian. Jangan kamu hancurkan agama ini dengan kekerasan dan tindak kriminal lainnya," jelas Pak Kiai kembali. Pak Kiai memegangi kepala Muji dan berkata, "Jadilah muslim yang sejati, yang iba terhadap manusia yang membutuhkan dan peduli terhadap konflik yang dirasakan dalam hatinya," ucap Pak Kiai itu terhadap Muji. Karena itu juga Muji menjadi yakin bahwa sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang peduli terhadap lainnya. Singkat cerita, seperti inilah momen ketika Mas Muji sebelum mendapati Wartini yang akan meninggal. Aku suamimu," ucap Muji sambil meneteskan air mata. Wartini tersenyum. Tangannya penuh dengan darah. Kamu suamiku?" ucap Wartini. "Aku suamimu. Aku belahan jiwamu," ucap Muji. Wartini tersenyum kembali. Sesekali dia memegangi dadanya yang merasa
kesakitan luar biasa. Jangan banyak bergerak, War. Kamu masih belum seluruhnya mengeluarkan susuk itu. Jelas, Muji. Aku kotor, Mas. Mana bisa kau yang suci mencintai aku yang kotor ini? Apakah Tuhan adil? Tanya Wartini. Muji terus meneteskan air mata. Mana bisa nalurinya menahan rasa bersalahnya. Pernikahan yang awalnya sebagai sebuah rencana, kini melekat menjadi sebuah hubungan yang sangat terasa di hati Muji. Gak, War, kamu gak kotor. Kita bisa memulainya dari awal lagi. Aku akan menjadi suamimu yang baik. Kita akan tinggal bersama dalam satu atap. Kamu tahu kan? Kamu menginginkan kebebasan. Aku akan membebaskanmu. Tangan Wartini menyentuh pipi Muji. Darahnya menyentuh pipi Muji yang basah karena air matanya. Kamu menangis? Tanya Wartini. Muji memegangi tangan Wartini dan berkata yakin-yakinnya, aku akan menyelamatkanmu, War. Tolong jangan banyak bergerak, ucap Muji. Aku ingin bersamamu, Mas. Walaupun hanya sebentar. Kamu bukanlah laki-laki yang dikatakan oleh Bapak. Kamu laki-laki baik. Tidak semuanya laki-laki itu brengsek kan? Buktinya, kamu masih menerimaku yang kotor ini. Jelas Wartini. Muji melihat ke kanan kiri tempatnya, namun tak ada satupun warga yang terlihat. Mas, bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Wartini. Apa maksudmu, War? Kamu bisa selamat. Kamu haruslah. Tolong Islamkan aku lagi. Senyum Wartini. Air mata Muji menetes jelas di hadapan Wartini. Tatapannya menjadi kosong. Pikirannya entah kemana. Mas, kamu sanggup kan? Tanya Wartini. Tubuh Wartini sudah tak sanggup lagi menahan derita dan rasa sakit karena susuk yang telah banyak tertempel di beberapa bagian tubuhnya. Ternyata susuk itu tidak hanya dipasangkan di wajah, melainkan ada beberapa puluh titik yang ditempelkan di tubuh Wartini. Mas, tanya Wartini. Muji mencoba menguatkan hatinya. Hatinya terasa hancur berantakan. Dia tak ingin kehilangan Wartini, walaupun pernikahan ini adalah pernikahan yang direncanakan. Iya, aku mampu, War, ucap Muji. Wartini tersenyum. Dia menghela nafas panjang sebagai tanda dirinya berada di ujung maut. Asyhadu alla ilaha illallah. Wartini mengikuti ucapan Muji, walau agak terbata-bata, namun cukup jelas ucapannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wartini melafalkannya dengan sempurna. Namun, begitu dia telah usai mengucapkan syahadat, nyawanya tak tertolongkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wartini meninggal dalam keadaan telah bersyahadat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muji memeluk tubuh Wartini. Dia menangis. Menangis kencang karena mendapati istrinya telah meninggal dunia. Perpisahannya begitu sangat menyayat hati dan sangat bermakna dalam diri Muji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Muji dengan air mata yang berderai membasahi pipinya. Sementara keadaan saat pengejaran Pak Tohadi, para warga terus mengejar Pak Tohadi yang mulai memasuki perkebunan. Karena dirasa sangat berbahaya, akhirnya para warga membakar seluruh isi perkebunan. Si jago merah itu melahap-lahapi seluruh pepohonan yang liar yang memungkinkan Pak Tohadi sedang bersembunyi di dalamnya. Bakar kabeh! Bakar kabeh! Teriak warga. Betapa histerisnya kejadian kala itu. Para warga membakar seluruh perkebunan hingga dikenal dengan nama obor petang, atau api yang membakar perkebunan di malam hari yang gelap gulita. Anehnya, tak ada tanda-tanda dari keberlangsungan dan keberadaan Pak Tohadi itu sendiri. Pak Tohadi
seperti ditelan bumi. Jasadnya tidak ditemukan. Jikalau dia berhasil terbakar, setidaknya ada tanda-tanda dari keberadaan Pak Tohadi itu sendiri. Malam itu juga, warga hanya menunggu suara teriakan dari Pak Tohadi atau tanda-tanda dari keberadaan Pak Tohadi. Namun, hasilnya nihil. Pak Tohadi benar-benar menghilang. Akan hasil akhir ini, akhirnya para warga pun melaporkan kejadian ini kepada Muji. Muji yang kala itu sedang menggotong Wartini harus menahan sedihnya dengan tegar dan memberikan solusi kepada para warga. "Dia belum mati," ucap Muji. Para warga pun diberikan saran oleh Muji untuk waspada dan hati-hati. Karenanya malam itu juga Wartini langsung dimandikan, dikafani, disolatkan, serta dikuburkan. Muji tak mau menunggu esok hari karena tidak baik juga untuk jasad Wartini. Setelah urusan Wartini selesai, Muji kembali kuat. Dia memerintahkan para warga untuk menabuh pring kuning di kebun tempat hilangnya Pak Tohadi. Dan benar saja, Pak Tohadi muncul dengan wujud siluman macan. Muji memerintahkan para warga untuk menancapkan pring kuning itu di depan Muji dengan sejajar. Muji mengangkat kedua tangannya dan berdoa bersama-sama. Harapannya hanya satu, yaitu agar dihindarkan dari gangguan siluman atau apapun yang menyerupai itu. Doa Muji dikabulkan. Saat itu juga, entah dari mana datangnya, kabut menghalangi di antara Muji serta warga dengan siluman yang diyakini Pak Tohadi itu. Hingga saat itu, jarak keduanya terpisah dengan kabut yang membatasi di antaranya. Kejadian ini merupakan pengadaptasian sosial dari konflik siluman macan di salah satu tempat. Nama dan tempatnya penulis samarkan. Cukup sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah menunggu, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di sini di channel Fakta Sejarah. Terima kasih buat Mas Restu, dan sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.